aja kalau alurnya. Untuk kurikulum Merdeka, ketika kita merancang asesmen, itu setidaknya ada 7 langkah ya. Nah, Bapak Ibu ya, nah, minta tolong untuk bisa dicatat betul. Jadi, yang pertama menentukan tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran itu kan disusun dari CP, ya, diturunkan dari CP, terus diturunkan ke TP, kemudian diurai ke dalam alur. Ya. Siapa yang bertanggung jawab memastikan TP dan ATP? Nah, yang bertanggung jawab memastikan TP dan ATP itu guru. Ya, loh Pak, itu kan kami sudah mendapat panduan, mendapat contoh ya, dari Puskur, dari Puskur. Ya. Bapak Ibu, yang jangan sampai salah ya, yang Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengubah ya itu rumusan CP ya kan ya, rumusan CP loh rumusannya redaksinya tidak diperkenankan untuk diubah tetapi minta tolong dipahami CP itu sesungguhnya rambu-rambu capaian pembelajaran yang bersifat minimal. Nah, Bapak Ibu boleh pada saat menyusun TP kemudian menyusun alur ATP itu bisa lebih mendalam capaiannya. Jadi taruhlah misalnya CP-nya itu mengatakan kalau diukur misalnya rentangnya itu 10 kilo capaian pembelajaran anak, 10 kilometer. Nah, rumusan redaksinya jangan diubah, ya kan, yang CP. Tapi Bapak Ibu boleh menguraikan TP-nya menjadi 15 kilo. Nah, kan gitu. TP-nya tujuan pembelajaran bisa lebih banyak. Ya, ketika apa? Ketika Bapak Ibu tahu, oh siswa saya itu kalau CP-nya hanya ini terlalu sedikit, terlalu pendek. Maka karena inputnya bagus, sarana sekolah ada, maka diurai lebih mendalam itu di TP. Ya. Kemudian dari TP itu dipetakan jalur mencapainya lewat ATP, alur-alurnya itu. Kan gitu. Jadi menentukan tujuan itu tanggung jawabnya Bapak Ibu guru. Diturunkan dari CP, ya kan? Kemudian merancang indikator. Memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Kemudian menyusun strategi asesmen. Strategi itu bentuknya, kemudian instrumennya, kemudian jenis asesmennya itu ya. Kemudian menyiapkan alat ukurnya atau instrumennya, termasuk rubriknya. Ya, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid, mengolah hasil asesmen, ya, kemudian menyusun rapor. Jadi Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu menyusun, merancang asesmen, jangan meninggalkan TP. Ya. Jangan lepas dari TP. Ya. Karena implikasi dari TP tadi, kan setelah TP kan ada ATP. Jadi alurnya, ini mau dicapai dengan berapa titik persinggahan dari TP itu, dari ATP. Untuk tujuan pembelajaran itu ya. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ada satu fase yang disebut di dalam asesmen, yaitu fase asesmen awal pembelajaran. Ya kan? Jadi asesmen awal pembelajaran. Ini. Jangan lupa juga Bapak Ibu teman-teman, asesmen awal itu nanti ada asesmen proses di dalam pembelajaran, kemudian ada asesmen akhir. Ya, ketiga jenis asesmen kalau kita mau kelompokkan ya, itu termasuk dalam asesmen formatif dan sumatif. Jadi asesmen awal pembelajaran, kemudian asesmen selama proses pembelajaran dan asesmen akhir. Nah,
Kita coba yang disebut asesmen awal. Asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Nah, pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, misalnya pada awal tahun pelajaran, awal semester, atau sebelum memulai satu materi, ya, dapat berupa satu atau beberapa TP, ya, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Ya, dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Ya, mohon tolong, minta tolong Bapak Ibu, ya, dicermati betul asesmen yang disebut asesmen awal ini, ya. Kemudian asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan, dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif, mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, dan riwayat tumbuh kembang. Ya. Jadi, Bapak Ibu, asesmen awal ini di dalam penerapannya disebut asesmen kognitif. Jadi masih sifatnya kognitif, ya. Yang ini disebut bisa saja guru atau satuan pendidikan melakukan asesmen non kognitif yang disebut asesmen diagnostik. Jadi minta tolong Bapak Ibu dibedakan, ya. Asesmen diagnostik itu bisa di awal tahun dikoordinir, ya, dikoordinasikan oleh satuan pendidikan, oleh sekolah, atau mungkin oleh guru BK, ya, itu kan dikoordinir oleh sekolah, ya. Dan itu bersifat asesmen non kognitif, disebut asesmen diagnostik. Ya. Nah, kemudian asesmen awal yang disebut asesmen awal pembelajaran itu konteksnya ada di guru mapel. Nah, dan dilakukan oleh guru mapel, dirancang di dalam modul ajar. Kan gitu. Loh, Kak, yang asesmen diagnostik itu ada di dalam modul ajar enggak? Ya. Sesungguhnya tidak harus ada di dalam modul ajar. Jadi asesmen diagnostik itu guru mapel sesungguhnya tinggal pakai saja. Karena data tentang hasil asesmen diagnostik itu dihimpun oleh sekolah, bisa jadi dikoordinir oleh guru BK, ya, dan itu dipakai oleh semua guru mapel. Karena kelas saya bisa jadi diagnostiknya gambarannya seperti ini, maka saya ambil diberikan atau diperoleh dari sekolah, dari guru BK. Nah, yang dirancang oleh guru mapel adalah asesmen awal pembelajaran. Nih, ya. Jadi mohon tolong dipahami. Nah, kemudian apa sih manfaat langsung hasil asesmen awal? Nah, gitu kan. Atau di mana sih letak rancangan asesmen awal? Nah, letak rancangan asesmen awal itu ada di modul ajar. Jadi saya sering, ya, di awal-awal itu selalu mendampingi, memeriksa teman-teman para penyusun modul ajar yang di Puskur, itu selalu kita cek di modul ajarnya itu dari CPTP ATP-nya kita coba turunkan mana rancangan skenario pembelajarannya. Di situ kelihatan kapan asesmen awal dilakukan atau kapan hasil asesmen diagnostik itu dipakai, ya, oleh teman-teman guru. Ya, karena asesmen diagnostik itu dipasok, ya, dipasok itu dari sekolah, dari guru BK, kan gitu. Dan itu bisa menjadi pertimbangan oleh guru mapel untuk memperkaya atau bisa mempertimbangkan strateginya. Oh, kelas saya itu menurut diagnostik itu latar belakang keluarga atau profil belajarnya seperti ini, maka itu menjadi pertimbangan di guru mapel.
Nah, yang oleh guru mapel tadi, petanggung jawabnya adalah asesmen awal. Asesmen awal itu akan terlihat atau dituangkan itu di modul ajar. Di modul ajar harus benar-benar kelihatan. Bapak, Ibu, guru mapel itu kapan melakukan asesmen awal, kapan melakukan asesmen proses pembelajaran, berapa kali di dalam proses pembelajaran melakukan asesmen, nah, dan kapan melakukan asesmen sumatif. Sumatif itu kan di akhir semester. Itu. Nah, kalau misalnya dalam satu semester hanya ada 18 pertemuan, berapa kali akan melakukan asesmen formatifnya dan berapa kali akan melakukan asesmen awal. Di situ tertuang di dalam modul ajar.